Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam program Sarapan Rohani DKPB Jemaat Kalangningyang Abian Base. Hari Kamis tanggal 5 September 2024. Saya sungguh berharap Bapak Ibu semua ada di dalam keadaan sehat, ada dalam keadaan baik karena pertolongan dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini sebelum kita akan memulai segala tugas dan tanggung jawab kita masing-masing, mari kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita datang kepada Tuhan, kita mohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, Allah yang kami sembah dan imani di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami menaikkan syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan di dalam istirahat kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan memperkenankan kami untuk bangun, untuk memasuki hari-Mu yang baru dengan kekuatan yang baru yang Tuhan karuniakan bagi setiap kami anak-anak-Mu. Tuhan Bapa di surga, sebelum kami melanjutkan segala tugas dan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami rindu mendasarinya dengan kebenaran firman-Mu. Kami mohon urapan kuasa Roh Kudus-Mu menolong dan memampukan kami untuk dapat memahami kebenaran firman-Mu yang akan mendasari setiap kegiatan kami sepanjang hari ini, agar di dalam seluruh aktivitas kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kami boleh menyaksikan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu dalam Engkau berfirman kepada kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hari ini firman Tuhan disediakan bagi kita yang diambil dari dua bacaan Alkitab, yaitu dari Mazmur 28 ayat yang ke-9 dan dari Matius pasal 9 ayatnya yang ke-36. Selamatkanlah kiranya umat-Mu dan berkatilah milik-Mu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Yang kedua dari Matius 9 ayat yang ke-36. Melihat orang banyak itu, tergelaklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Alkitab memperkenalkan identitas Tuhan sebagai gembala yang baik. Segala yang baik yang kita alami di dalam kehidupan kita ini berasal dari Tuhan. Seperti seorang gembala memelihara domba-dombanya dengan sangat baik, demikianlah Tuhan memelihara hidup kita dengan kebaikan dan anugerah-Nya yang sempurna. Namun demikian bukanlah berarti bahwa kita sebagai orang percaya tidak pernah mengalami masalah dan pergumulan di dalam hidup kita. Melainkan ketika kita berada di dalam situasi yang sulit, di dalam pergumulan yang serasa tidak mampu kita lewati, apakah yang akan kita lakukan? Apakah kita kecewa? Apakah kita marah kepada Tuhan? Atau kita menyalahkan orang lain untuk segala pergumulan dan kesulitan yang kita alami? Ataukah kita datang kepada Tuhan, kita memohon pertolongan dan penyertaan Tuhan di dalam kita
menyelesaikan dan melewati kesulitan ataupun pergumulan yang kita alami. Dari Mazmur 28 ayat 9 kita belajar di saat mengalami situasi yang sulit di dalam kehidupannya, Daud tidak marah, tidak kecewa, ataupun menyalahkan Tuhan untuk situasi yang dia alami dan dia rasakan di dalam kehidupannya. Melainkan Daud datang dan berseru kepada Tuhan bahwa di dalam setiap situasi sulit kita diingatkan untuk mengandalkan Tuhan sebagai sumber keselamatan kita. Seperti Daud, kita dapat datang kepada Tuhan dengan segala permohonan kita. Yakinlah bahwa Dia akan mendengar dan akan menolong kita, karena setiap permasalahan dan doa yang kita naikkan dengan tulus kepadanya, Tuhan tidak pernah menutup mata dan telinga bagi setiap persoalan-persoalan yang kita alami, karena Dia adalah gembala kita yang baik, yang peduli akan kehidupan kita, yang selalu memperhatikan setiap kehidupan anak-anaknya. Demikian ditegaskan di dalam bacaan kita yang kedua. Kita memiliki Tuhan yang perhatian dan peduli kepada kehidupan kita, karena Allah kita Allah yang penuh dengan belas kasihan. Daud di dalam Mazmur 28 berseru dan memohon kepada Tuhan agar Tuhan menjadi gembala dan mendukung umatnya untuk selama-lamanya. Selamatkanlah kiranya umatmu dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Di dalam doa yang penuh dengan keyakinan dan permohonan kepada Tuhan untuk keselamatan umatnya, untuk berkat dan pemeliharaan bagi umatnya, Daud mengajarkan kita untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita, memohon berkat-Nya dan mengakui Dia sebagai gembala agung dan gembala yang setia di dalam kehidupan kita. Mazmur dan Matius 9 ayat 36, sebagai gembala yang baik, Tuhan Yesus hadir untuk menunjukkan belas kasihan yang mendalam terhadap orang yang banyak yang lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Yesus melihat kebutuhan mereka dan meresponnya dengan hati yang penuh belas kasihan. Sebagai pengikutnya, kita diundang untuk meneladani belas kasihan yang Yesus berikan bagi kita, bahwa Yesus penuh dengan belas kasihan kepada umatnya, tidak akan membiarkan umatnya terlantar seperti domba-domba yang tidak bergembala. Sebagai umatnya pada masa kini, kita patut bersyukur oleh karena kita memiliki Tuhan Yesus sebagai gembala yang sangat memperhatikan dan menyertai kita di dalam setiap liku-liku kehidupan yang kita alami. Mengikuti Yesus sebagai gembala berarti kita berada di bawah pemeliharaan dan bimbingannya yang sempurna, yang memberikan kita arah dan perlindungan di dalam hidup kita.
Dengan memahami dan menerapkan kebenaran ini, kita dapat hidup dengan keyakinan dan ketenangan, mengetahui bahwa Tuhan selalu menyertai dan memelihara kita sepanjang hidup kita. Dengan demikian kita dapat hidup di dalam kasih dan perlindungannya, serta menjadi berkat bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Amin. Demikianlah perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan kiranya menolong dan memberkati kita di dalam menjalani kehidupan kita yang penuh dengan lika-liku kehidupan di dalam perjalanan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas berkat firman Tuhan yang sudah boleh kami dengar dan kami renungkan pada pagi hari ini. Biarlah kiranya firman-Mu akan menguatkan dan memberkati kami untuk menjalani setiap kehidupan kami, setiap pergumulan hidup kami yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami masing-masing. Biarlah kami boleh mengandalkan Tuhan sebagai gembala yang agung, gembala yang setia di dalam kehidupan kami, yang terus mengarahkan kami untuk mendapatkan jalan-jalan Tuhan, sehingga kami boleh merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Bapa kami di surga, pada pagi hari ini kami akan melanjutkan setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan karuniakan bagi kami. Biarlah Tuhan menolong, memampukan kami, memberi kesehatan dan kekuatan kepada kami untuk kami boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, dan senantiasa bersyukur hanya kepadamu. Kami menyerahkan seluruh kegiatan kami hari ini dalam pimpinan dan otoritas Allah. Biarlah Engkau berkuasa atas hidup kami dan menjauhkan kami dari segala yang jahat, setiap godaan-godaan yang menghampiri kehidupan kami. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang adalah gembala kami yang baik, kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas dan kegiatan kita sepanjang hari ini dalam pimpinan gembala kita yang setia, Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom.